Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurnia Sandi Saputra, nomor NPM 101190077. Saya dari kelas D, saya mahasiswa dari STI STMI Bandung Business School. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia sebagai tugas pengganti dari UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum saya menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manajemen. Manajemen terkenal yaitu dengan istilah POAC, POAC. Kenapa POAC adalah karakter umum dari manajemen. POAC-nya yaitu yaitu planning, perencanaan. Perencanaan yaitu seorang manajemen harus membuat sistematik langkah-langkah secara detail untuk mencapai tujuan organisasi tertentu, supaya tercapai apa yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi. Ataupun boleh juga perencanaan untuk menyelesaikan langkah-langkah dari sebuah masalah agar terselesaikan dengan baik. Sekarang yang kedua adalah yang organizing, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan yaitu pembagian tugas dari perusahaan untuk orang-orang tertentu untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Di sini adalah agar seorang lebih terfokuskan bekerja sesuai dengan job desk-nya, agar pekerjaannya terselesaikan dengan baik, dengan optimal. Yang ketiganya adalah actuating, itu pelaksanaan atau penggerakan. Setelah terjadi dari yang tadi perencanaan, kemudian pengorganisasian, SDM sumber daya manusia sudah terpenuhi, maka seluruh sumber daya manusia harus mengetahui visi misi dari perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Terakhir yang keempat yaitu controlling, pengontrolan, pengawasan setiap orang, setiap sumber daya manusia dari setiap organisasinya perlu dilaksanakan untuk pencapaian lebih maksimal lagi, untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Ini adalah istilah sederhana dari manajemen. Fungsi dari MSDM itu ada 3, yang itu pengadaan, pengembangan, pemeliharaan. Pengadaan itu yang artinya manajemen sumber daya harus ada pengadaan atau rekrutmen pekerja. Ketika dari satu divisi membutuhkan atau kekurangan dari pekerja, maka ini tugas dari manajemen sumber daya manusia untuk sebagai pengadaan. Dan yang keduanya adalah pengembangan. Pengembangan ini setiap karyawan harus ada penilaian dari manajemennya atau mengadakan pelatihan kerja untuk pengembangan setiap karyawannya. Kemudian yang ketiganya adalah pemeliharaan. Di sini ada pemeliharaan setiap karyawan agar supaya bagaimana karyawan itu disiplin, bekerja dengan baik, mematuhi tata tertib perusahaan. Di materi manajemen sumber daya manusia ada yang dengan istilah penilaian kinerja, performa evaluasi, sistem formal untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja individu atau kelompok. Kinerja adalah pencapaian atau prestasi itu seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atau tugas yang diberikan kepada dirinya untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang pengertian prestasi kinerja. Yang pertama, kegiatan dan perilaku atau karyawan ditempatkan ia bekerja atau di mana ia dapat mengekspresikan kemampuannya dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawannya. Di sini setiap karyawan itu harus memiliki prestasi atau perilaku yang sangat baik terhadap tugas yang diberikan kepada dirinya. Dan yang keduanya adalah standar kualitas dan kuantitas, yang dimaksud adalah yang sering disebut dengan penilaian prestasi kerja. Di sini setiap karyawan akan dinilai setiap bagaimana cara bekerjanya, kemudian bagaimana cara menghasilkan dari hasil kinerjanya. Penilaian prestasi kerja bukan hanya dinilai bagaimana dia menghasilkan kinerja yang baik, tetapi juga dinilai dari bagaimana dari kehadiran setiap harinya ketika dia bekerja. Pengertian penilaian prestasi kerja. Yang pertama, kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Kemudian, yang kedua adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas dan kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Yang ketiganya adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan,
kualitas, atau status dari beberapa objek, orang atau benda. Yang keempat adalah mengevaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan atau ditunjukkan untuk pengembangan. Yang kelima, yang terakhir adalah merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai, sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Semua karyawan harus memiliki prestasi yang sangat baik atau penilaian yang baik setiap harinya atau setiap dari pengevaluasian, entah itu dari per bulan, per tahun, atau per semester. Ketika karyawan penilaiannya tidak kurang baik, maka harus siap-siap akan dipanggil atau dimintai keterangan kenapa kinerjanya kurang baik. Atau bisa jadi ketika karyawan bekerja kurang baik, maka adalah resikonya dari PHK atau pemberhentian hubungan kerja. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu tentang istilah lain penilaian prestasi kerja. Yang pertama, disebut juga dengan performance evaluation, memiliki beberapa istilah yang dapat dipertukarkan pengertiannya. Antara lain yaitu merit rating, behavior assessment, evaluation, personal review, dan lainnya. Kemudian yang keduanya adalah secara umum dapat diartikan penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan job performance seorang tenaga kerja yang termasuk potensi pengembangannya. Di sini setiap karyawan akan dievaluasi atau diadakan job desk setiap per semester atau per tahunnya, tergantung dari organisasi tersebut mengadakannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas karyawan supaya lebih baik lagi dalam bekerjanya dan lebih disiplin lagi dalam bekerjanya. Dari hasil penilaian prestasi kerja dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan yang dinilai, dan hasilnya oleh manajemen dapat dijadikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, ketika karyawan bekerja dengan baik, maka mendapatkan reward atau punishment, uang lebih dari setiap organisasi atau perusahaan atau dari pembelian lainnya. Ketika prestasi kerja karyawan yang menurun, maka akan dapat dikenakan penalti ataupun dapat dikenakan sebagai SP1, SP2, SP3. Bahkan yang berkelanjutnya akan diadakan PHK. Tindakan penilaian prestasi kerja tersebut seperti yang pertama, mengukur sejauh mana seseorang tenaga kerja berhasil dalam pekerjaannya. Di sini kita dapat melihat bagaimana karyawan bekerjanya baik atau tidaknya. Yang kedua, mengukur sejauh mana keberhasilan tenaga kerja dalam mengikuti program latihan dan pengembangan. Nah, di setiap organisasi atau setiap perusahaan pasti akan mengadakan pelatihan kinerja untuk setiap karyawannya. Apakah ketika karyawan tersebut diikuti serta dalam pelatihan dan pengembangan pekerjaan, ada efek ke tenaga kerja tersebut bekerja di perusahaan ataupun tidak. Kita dilihat dari penilaian prestasi kinerja. Yang ketiga, sebagai data yang digunakan dalam rangka memperbaiki atau mengembangkan kecakapan tenaga kerja, sekaligus melakukan pengecekan secara periodik. Yang keempat, sebagai pengumpulan data yang diperlukan guna menetapkan pemberian insentif. Nah, di sini ketika karyawan menunjukkan kinerja yang sangat baik, maka akan diberikan insentif untuk reward. Ketika karyawan bekerja dengan baik, maka akan diberikan insentif oleh karyawan sebagai bentuk penghargaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sebagai pengumpulan data yang berguna bagi pertimbangan dan program mutasi personal. Nah, ketika karyawan akan dimutasikan dari satu bagian ke bagian lain, maka ini akan menjadi rujukan sebagai data apakah karyawan tersebut layak dimutasikan ke bagian yang lain sebagai bentuk penilaian kinerja. Ketika karyawan tersebut baik, maka perusahaan akan dimutasikan ke bagian yang lain atau dimutasikan untuk kenaikan jabatan. Tujuan sistem penilaian kerja yang pertama adalah tujuan-tujuan untuk program pelatihan. Nah, sistem penilaian kerja itu adalah untuk pelatihan karyawan. Ketika karyawan diprogramkan untuk mengikuti pelatihan, maka yang diharapkan karyawan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang kedua, tujuan sistem penilaian kerja adalah diagnosis masalah organisasi. Nah,
Ketika karyawan dinilai kinerjanya, maka akan diketahui permasalahan di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut. Kemudian yang poin yang ketiganya adalah keputusan-keputusan tentang karyawan. Nah, di sini atasan atau manajemen akan memutuskan bagaimana karyawan akan dilanjutkan kerjanya, diperpanjang kontraknya, atau akan ada pemutusan hak kerja atau PHK, pemutusan hubungan kerja. Atau juga karyawan bisa jadi dinaikkan jabatannya ketika karyawan kinerjanya sangat baik, tergantung dari penilaian kinerja. Kemudian yang keempatnya adalah umpan balik bagi karyawan. Nah, di sini juga ada penilaian baik buruknya. Ketika karyawan bekerja dengan baik, maka umpan balik yang diberikan oleh perusahaan juga akan sangat baik. Kemudian atau sebaliknya, ketika karyawan kerjanya kurang baik, maka berhati-hatilah, akan diberikan sanksi oleh perusahaan atau organisasi terhadap karyawan yang bekerjanya kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah kriteria dalam validasi tes. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab masalah kinerja. Yang pertama adalah pengetahuan atau keterampilan no capability. Pengetahuan karyawan atau keterampilan karyawan selama bekerja di perusahaan, apakah memiliki peningkatan atau tidak. Nah, di sini fungsi dari penilaian kinerja, masalah-masalah dari penilaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari lingkungan, kondisi kerja, proses buruk, ergonomika. Atau yang ketiganya adalah sumber daya. Di sini bisa jadi sumber daya manusia, sumber daya dari perusahaannya seperti peralatannya memenuhi kinerja atau tidak. Ya, atau kemudian yang terakhir adalah penyebab masalah kinerja, yaitu motivasi. Nah, seorang manajemen harus pandai memotivasi karyawannya atau bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kerja. Nah, tujuannya untuk apa diadakan penilaian kinerja tersebut? Apakah untuk memberikan tekanan kepada bawahannya, atau untuk memberikan motivasi atau nasihat-nasihat kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaannya yang lebih baik lagi. Yang kedua itu proses penilaian kinerja untuk menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah pekerjaan. Nah, di sini harus dijelaskan bagaimana dia melakukan itu, tugas-tugas seperti apa, yang dijelaskan seperti apa untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah memeriksa tugas-tugas yang dijalankan. Nah, setiap karyawan harus ada laporan hariannya, untuk membuat laporan harian kinerja. Nanti seorang manajemen harus mempelajari penilaian kinerjanya. Apakah karyawan tersebut menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak? Yang keempatnya adalah menilai kinerja. Nah, di sini juga manajemen harus benar-benar menilai kinerja karyawannya atau bawahannya untuk mengevaluasi kinerja karyawan tersebut untuk menjadi perusahaan lebih berkembang lagi, untuk mencapai harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhirnya adalah membicarakan hasil penilaian dengan karyawan. Baik buruknya suatu penilaian maka harus dijelaskan oleh seorang manajernya. Ketika seorang kinerjanya kurang baik, maka harus dijelaskan, kamu itu harus begini-begini, harus berikan nasihat untuk memotivasi karyawan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Penilaian baik pun harus dibicarakan. Ketika karyawan tersebut bekerja dengan baik, kemudian manajemen juga harus berbicara, pertahankan ya kinerjanya dan tingkatkan juga kinerjanya. Terima kasih atas pekerjaannya yang telah bekerja dengan baik dan maksimal. Yang selanjutnya adalah jenis penilaian kinerja. Jenis penilaian kinerja ada 3. Yang pertama itu catatan produksi sesungguhnya, misalnya volume penjualan, bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi penjualannya meningkat atau tidak. Kemudian yang keduanya adalah catatan pribadi pegawai, misalnya adalah jumlah ketidakhadiran, absensi. Nah, di sini juga diperhatikan bagaimana
absensi dari karyawan, ketidakhadirannya bagaimana. Yang terakhir yang ketiga adalah pertimbangan tentang kinerja. Misalnya adalah nilai aspek pengawasan. Bagaimana cara pengawasan karyawannya, apakah sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan yang diharap oleh perusahaan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup penilaian prestasi kinerja, yaitu adalah 5W1H. Who, what, why, when, where, and how. Siapa, apa, mengapa, bila mana atau kapan, di mana, dan bagaimana. Siapa? Nah, di sini apa? Siapa yang harus dinilai? Yang harus dinilai adalah semua tenaga kerja. Tenaga kerja yang bawa oleh atasannya, oleh kepala bagiannya. Kalau kepala bagian diawasi oleh yang lebih atas darinya. Yang kedua adalah siapa yang harus menilai. Nah, yang harus menilai itu siapa? Yaitu atasannya langsung, atasan lain, rekan kerja, diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri apakah kerjanya sudah baik atau tidak. Bawahan kepada atasannya, manajer personalia, konsultan, kombinasi dari semua di atas. Kemudian apa? What? Yang pertama, objeknya pegawai dengan kemampuannya. Setiap pegawai, setiap kemampuannya apakah meningkat atau tidak. Nah, di sini harus mengadakan evaluasi, atau ketika kinerja karyawan tersebut tidak mengalami peningkatan, maka seorang manajemen sumber daya manusia harus memindahkan ke bagian yang lain yang sesuai dengan kriteria dari karyawannya. Yang kedua adalah dimensi waktu sekarang dan potensi. Nah, bagaimana sekarang dia bekerjanya, atau potensi kedepannya bagaimana dia, apakah akan ada perkembangan atau tidak. Yang kemudian yang ketiganya adalah spesifikasinya, pencapaian sasarannya, target dari sebuah perusahaan, visi misi dari perusahaan, apakah tertuju sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau tidak. Mengapa? Why? Mengapa melakukan penilaian? Yang pertama, memelihara potensi. Yang kedua, mengukur dan meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan kebutuhan dan akan pelatihan training needs. Yang keempat, sebagai dasar bagi pengembangan karir. Yang kelima, sebagai dasar pemberian dan meningkatkan balas jasa. Kemudian yang keenam, sebagai alat bantu dalam proses pengadaan tenaga kerja, penarikan, seleksi, penempatan, pembekalan. Kemudian yang terakhir adalah membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi dengan penilaian prestasi kerja. Kapan? When? Kapan diadakan penilaian kinerja? Formal. Biasanya formal itu ada setiap tahun, semester, atau kuartal. Informal. Kemudian yang keduanya adalah informal. Setiap minggu, setiap hari, atau terus-menerus mengadakan penilaian kinerja. Kemudian di mana? Where? Di mana? Di tempat kerja, on the job official, atau yang kedua di luar tempat kerja, of the job official. Kemudian bagaimana? How? Ini ada dua metode. Yang pertama metode tradisional atau dengan menggunakan metode modern. Rating scale. Penilaian diberi formulir penilaian sudah baku dan mengukur karakteristik dari pencapaian tujuan kerja, kualitas dan kuantitas. Bagaimana karyawan tersebut, kualitasnya apa, sudah baik atau tidak, sudah mencapai target sesuai dengan harapan perusahaan atau tidak. Nah, di sini dievaluasi, terus diberikan pembukuan baku mengukur karakteristik setiap karyawannya. Employer comparison, yaitu membandingkan antara tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lainnya, yaitu iteration ranking, misalnya hasilnya di ranking. Varied comparison, satu dengan lainnya diperbandingkan. Purchase distribution, dibuat distribusi hasil. Karakteristik MBO menurut Andre F. Sikula. Yang pertama, adanya interaksi antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, atasan dan bawahan bersama-sama menentukan tujuan. Yang ketiga, bersama-sama menentukan kriteria prestasi kerja. Yang keempat, menekankan pada masa kini dan yang akan datang. Yang kelima, menekankan pada hasil yang akan dicapai.
Yang keenam, adanya umpan balik yang sering. Yang ketujuh, adanya penilaian kembali terhadap tujuan. Yang kedelapan, adanya penilaian kembali terhadap kriteria prestasi kerja. Yang kesembilan, yang terakhir, berorientasi pada pekerjaan dan pengembangan karir. Di sini akan ada peningkatan kinerja tersebut oleh karyawan untuk mencapai jabatan atau kenaikan jabatan. Kemudian adalah assessment center. Assessment center adalah pendekatan penilaian kerja yang diminta karyawan untuk berperan serta dalam satu rangkaian kegiatan yang satu dalam aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan oleh petugas khusus yang berprofesional yang bertugas khusus untuk melakukan penilaian. Nah, di sini ada tugasnya. Di sini ada petugas khusus untuk melakukan penilaian kinerja kepada karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode assessment center. Yang pertama adalah latihan in basket. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Yang ketiga adalah simulasi wawancara. Yang keempat adalah latihan pencarian kata. Yang kelima analisis masalah pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah latihan prestasi lisan. Yang kedelapan adalah yang terakhir latihan komunikasi tertulis. Nah, di sini adalah dievaluasi setiap karyawannya dengan cara metode presentasi lisan atau komunikasi tertulis, diskusi dengan kelompok, dan wawancara. Di sini bagaimana karyawan apakah memiliki peningkatan atau tidak. Masalah potensial dalam penilaian kerja. Yang pertama adalah halo efek, kesan masa lalu. Yang adalah kecenderungan memberi nilai. Yang ketiga, kecenderungan memberi nilai negatif. Yang kedua adalah kecenderungan memberi nilai plus. Yang keempat adalah kecenderungan memberi nilai rata-rata. Yang terakhir adalah kesalahan penilaian karena menilai senior atau saudara dan lain-lain. Syarat suatu sistem penilaian. Yang pertama adalah relevan, berkenaan dengan presentasi jabatan. Yang kedua adalah acceptable, diterima oleh penilai dan yang dinilai. Yang ketiga adalah reliable, dapat diandalkan, konsisten dan stabil. Yang keempat adalah sensitif, dapat membedakan prestasi kerja. Yang kelima adalah praktis, mudah dilaksanakan. Karakteristik sistem penilaian kerja yang efektif. Yang pertama adalah kriteria yang terkait dengan pekerjaan, berkaitan dengan pekerjaan yang valid. Informasi pekerjaan harus ditentukan melalui analisis jabatan. Yang kedua adalah ekspektasi pekerjaan, informasi kinerja yang diharapkan. Yang ketiga adalah standarisasi, dinilai dengan instrumen penilaian dan periode penilaian yang sama. Penilai yang cakap, sebelum melakukan penilaian para apresial harus memiliki pengetahuan yang memadai. Kemudian, komunikasi terbuka. Sistem penilaian yang baik memberikan umpan balik yang terus menerus. Kemudian akses karyawan terhadap hasil penilaian kerahasiaan akan menimbulkan kecurigaan. Dan yang terakhir adalah proses pengajuan keberatan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempersoalkan hasil penilaian yang mereka anggap tidak akurat atau tidak stabil. Umpan balik wawancara penilaian kinerja bertujuan yang pertama sebagai faktor motivator dan pemberi peluang kepada penyedia untuk mendorong pegawai ke arah kinerja yang diharapkan. Yang kedua, sebagai umpan balik konstruktif terhadap pegawai. Yang ketiga adalah mendorong terciptanya keadilan dan akurasi penilaian. Mungkin itu sekian yang dapat saya presentasikan tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang materi tentang penilaian kinerja karyawan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari presentasi saya. Mudah-mudahan dimaklumi dengan segala kekurangan dan ini akan menjadikan motivasi untuk diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.